Assalamualaikum everyone, welcome back with me Alia Reka Anjani. So kali ini oh my god, ini 15 jam yang lalu Bang Tere post survei final cover Matahari Minor. Dan aku lucunya ini loh, tada, vote-nya pakai nama-nama boy atau girl band gitu Korea. Aku sih fansnya sih SNSD ya, tapi kalau menurut covernya sih kalau Matahari Minor cocoknya merah, tapi aku lebih suka merah atik kayak gini. Tapi merah terang juga kayak gimana ya, kayak kurang sih. Tapi aku lebih prefer yang ini Matahari Minor yang EXO. Tapi ya di sini ada merah BTS gitu. Kalian vote yang mana? Pokoknya jangan lupa vote di kolom komentarnya Bang Tere. Kalau kita baca dulu survei final cover Matahari Minor, kalian mau warna apa? Kalau menurut kan saya, maka simple merah gitu ya, karena cover Matahari selalu merah. Tapi baiklah, mari kita survei pendapat membaca. Oh iya, buat yang nanya apakah Ali muncul, muncul di novel ini, wah. Ali itu bahkan kalaupun karakternya dibuat meninggal, dia tetap bisa gentayangan muncul. Bang Dero, namanya juga Ali. Dan nasib Raib dan Sally akan jadi korban pertama yang datangnya. Kenapa jadi horor begini? Kayaknya ya, kayaknya Ali tetap ada sih. Entah gimana caranya, Ali bakal tetap ada. Atau Matahari Minor ini flashback, tapi nggak mungkin ya. Atau nggak tahu. Oh my god. Atau nggak flashback, tapi ini kan di klan Matahari Minor. Terus Ali itu kan jenius ya, dan dia ikut bertualang, dia pergi dari Sagaras, datang sebagai pahlawan di Matahari Minor, atau gimana? Atau nggak tahu, menurut kalian Ali bakal datang ke Matahari Minor itu dengan cerita apa gitu ya? Tebakan kalian gimana? Nah, jangan-jangan Matahari Minor ini memang rada-rada horor. Aduh Bang Tere, bisa aja ya. Soalnya sekarang lagi vibe-nya Sesuk gitu. Keren banget kalau kalian belum baca Sesuk, kalian harus baca sih. Oh iya, nanti aku mau juga rilis review novel Sesuk. Stay tune ya buat teman-teman yang masih bingung, aduh aku mau baca Sesuk atau enggak ya gitu ya. Mungkin kalian bisa ketemu jawabannya setelah nonton review Sesuk dari aku maybe. So, sabar, insya Allah tidak lama lagi buku ini rilis. Siap-siapin aja ikutan PO. Pasti ini sih tahun ini ya gak sih? Kalau udah milih cover gini paling semoga aja ya Oktober sih pengennya aku. BTW nama-nama boyband, girlband ini sedang dipinjam, itu apresiasi, penghargaan loh. Namanya dipakai buat pemilihan, jangan protes, apalagi marah-marah fansnya. Coba kita lihat komen ya, banyak yang milihnya tuh apa? EXO tuh kan. BTS bagus, tapi kayaknya terang banget tuh. Kan sesuai penilaian aku. Karena gimana ya, merahnya terlalu terang gitu. Kayaknya sesuai sama Matahari, sama-sama mata pancaran sinar. Iya juga sih, tuh banyak yang EXO. Ya udah, pokoknya kalian jangan lupa buat vote. Nah, kalau
Di sini aku mau kasih tahu, Bang Tere udah spoiler episode 1 Matahari Minor dan episode 2. Ini 2 part, belum ada partnya. Terakhir 20 September. Jadi aku bakal bacain sedikit. Pertama, di sini episode 1 part 2. Jadi sebelumnya aku udah pernah bacain episode 1 part 1. Langsung aja. Gelap total, mataku menatap sekeliling, kepalaku menoleh ke sana kemari. Aku ada di mana? Jadi ini aku di sini dari sudut pandang Sally. Kakiku seperti menginjak sesuatu yang basah, jantungku berdetak lebih kencang. Aku bergegas mengangkat tangan. Biar cahaya terang keluar dari sarung tangan matahari yang selalu kupakai, membuat terang sekitar. Kosong, lengang, hanya gelap di ujung-ujung sana. Aku berseru, membuat sarung tanganku mengeluarkan cahaya lebih terang. Biar tetap gelap di ujung-ujung sana. Sejauh apapun cahaya yang kubuat tetap tidak terlihat tepi atau ujung tempat ini. Aku ada di mana? Napasku mulai menderu kencang. Aku menunduk menatap kakiku. Genangan air berwarna hitam hingga betisku, mendekatkan tanganku ke permukaan air. Cahaya terang dari tanganku tidak mampu menembus genangan hitam tersebut. Ini di mana? Ruangan apa? Aku mulai melangkah, kakiku menginjak genangan air hitam, membuat suara kecipak. Aku mulai berlari kencang, suara kakiku mengenai air terdengar semakin keras. 5 menit berlari cepat, tetap kosong, lengang. Di mana ujung ruangan ini? Di mana dinding-dindingnya? Aku mulai panik. Biar, tanganku terangkat lebih tinggi. Aku berteriak membuat sarung tanganku terang benderang. Radiusnya nyaris belasan kilometer, tetap gelap di ujung-ujungnya. Ini ruangan apa? Sebesar apa ruangan ini? Setinggi apa? Aku segera lompat ke udara. Teknik kinetik. Seperti terbang, tubuhku meluncur ke langit-langit ruangan. Mencoba memeriksa bagian atas. Siapa tahu menemukan atapnya. Tetap sama saja, tidak terlihat apapun selain gelap. Seolah tidak berujung. Sementara di bawah sana, hamparan genangan air hitam terlihat menakutkan. Napasku semakin tersengal. Bagaimana jika ruangan ini betulan tidak ada ujungnya? Bagaimana jika aku terjebak di dalam ruangan ini? Tidak mungkin. Aku berteriak lagi. Teknik kinetik, tubuhku melesat cepat menuju satu arah. 5 menit lagi-lagi tetap tidak ada ujungnya. Hanya gelap. Keringat deras membanjiri tubuhku. Cetar, aku berteriak. Mengirim petir biru terang. Sia-sia, akar petir itu memang menyambar jauh, tapi hilang ditelan kegelapan di ujungnya. Cetar, aku mengirim petir ke atas, kiri, kanan, belakang, tetap sama hasilnya. Cetar, aku mengirim petir ke bawah, ke genangan air hitam. Akar petir menjalar, membuat air mendidih sejenak, tapi sisanya kosong, lengang, dan perlahan entah apa yang terjadi, mendadak cahaya terang dari sarung tanganku mulai redup. Aku berseru tertahan. Semakin redup. Astaga, apa yang terjadi pada sarung tanganku? Tubuhku juga seperti kehilangan kekuatan. Meluncur deras ke bawah. Aku berteriak, berusaha konsentrasi. Brak! Tetap saja tubuhku menghantam genangan air hitam, membuat badanku basah kuyup. Bergegas berdiri. Cahaya di sarung tanganku tinggal seperti bola lampu 5 watt. Sedetik, 2 detik hilang sama sekali, membuat sekitar gelap total. Aku berusaha mengeluarkan sembarang petir. Tidak ada lagi petir biru, itu hanya gemerlap listrik kecil yang kemudian padam. Kali ini aku benar-benar panik. Jantungku berdetak kencang, napasku semakin tersengal. Apa yang terjadi? Aku ada di mana? Kenapa aku sendirian di ruangan ini? Di mana yang lain? Air hitam perlahan terasa dingin, sangat dingin. Tanganku gemetar. Apa yang harus aku lakukan? Berlari kemana? Atau menunggu? Udara terasa tipis. Sekejap aku kesulitan bernapas. Tidak ada oksigen di sekitarku.
hilang begitu saja. Aku berteriak, tenggorokanku tercekik, aku tidak bisa bernapas, tubuhku terjun ke genangan air hitam, dingin. Bagaimana ini? Tanganku terulur ke udara, menggapai-gapai. Berusaha mencari udara segar, tapi tidak ada apa-apa. Aku berteriak, suaraku hilang. Brak, tubuhku terjatuh dari tempat tidur. Oh, mimpi. Aku mengadu pelan, mataku terbuka gelap, tapi tidak segelap sebelumnya. Cahaya dari lampu teras melintasi sela-sela gorden, juga cahaya dari lampu ruang tengah melewati kisi-kisi pintu. Napasku masih menderu, peluh sebesar biji jagung menetes dari dahi dan leher. Aku menyekanya, berusaha mengendalikan diri. Aku mengenali ruangan ini, kamarku. Syukurlah itu hanya mimpi buruk. Aku beringsut kembali naik ke tempat tidur. Mimpi buruk yang terasa nyata sekali. Jam berapa sekarang? Mataku menatap dinding. Jam 2 malam. Aku menghela napas pelan, pindah menatap langit-langit kamar. Ini kali ketiga aku bermimpi hal yang sama, berada di ruang gelap tanpa ujung itu, sendirian di tengah genangan air hitam. Apakah itu hanya mimpi biasa? Tidak penting, tapi kenapa mimpi ini datang 3 kali? Apakah normal seseorang bisa bermimpi sesuatu yang sama berkali-kali? Pertama kali aku bermimpi ini 2 minggu yang lalu. Yang kedua 1 minggu lalu. Yang kedua 1 minggu lalu. Dan sekarang yang ketiga. Apakah mimpi ini karena sejak pulang dari Sagaras? Oh, berarti ini bukan flashback ya, matahari minor. Kekuatanku perlahan pulih setelah terkuras habis saat digunakan untuk melepas teknik masa depan itu. Oh iya, Sally kan punya teknik baru, teknik masa depan. Di luar terdengar suara hujan, tidak deras. Suara butir air hujan mengenai atap terdengar menenangkan. Di sini aku skip sampai ini baru tidak sama seperti mimpi sebelumnya. Aku yakin sekali tadi ada yang mengikutiku. Siapa di sana? Aku menoleh dengan cepat mengacungkan tangan. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Siapa di sana? Siapa di sana? Aku berteriak. Aduh, jangan padam dulu. Aku berseru cemas. Tolonglah, jangan padam dulu. Aku membujuk. Cahaya itu terus memudar. Sally, apa yang kamu lakukan? Terdengar suara dari luar kamar. Aduh, kamu yang membuat padam listrik rumah. Anak itu belum bangun. Belum, aduh, mama lagi blender bumbu. Tiba-tiba listrik. Mungkin listriknya hanya turun, mah. Tidak mungkin, pasti gara-gara Sally. Setiap listrik di rumah mati atau apalah selalu dia kan. Papa suruh bangun anak itu deh. Ini udah mau jam 6, kesiangan melulu. Dia nanti terlambat sekolah. Baiklah, ibu dokter tercinta. Aduh. Aku berseru, iya masuk. Kamu baik-baik aja, Sally? Kata papa. Iya, Pak. Bisa tolong nyalakan? Aku mengangguk, menjentikan tangan. Wah, keren banget ya. Terima kasih, Sally. Kamu mau bergabung sarapan? Iya, Pak. Aduh, Sally. So, kita lanjut ke episode 2. Jadi aku gak bakal baca sepenuhnya. Teman-teman kalau mau baca sepenuhnya nanti linknya aku kasih ya. Episode 2. Aku tidak terlambat ke sekolah. Tiba seperti biasanya. Turun dari angkot. Hey Sel. Hey. Hey Ra. Kamu tidak berangkat jam biasanya, Ra? Atau berangkat bareng papamu? Aku naik angkot lebih awal. Supir angkotnya rese, Sel. Masa nyuruh naik, bilang aku pilih-pilih kalau naik angkot. Jadilah aku naik daripada jadi tontonan. Sopir angkot yang cerewet itu. Raib mengangguk. Kamu rindu ya, Ra? Raib melotot. Aku tertawa sengaja menggoda Raib. Meja itu sejak 2 minggu terakhir kosong. Oh, pasti meja Ali ya. Tapi Raib masih menatap meja itu setiap pagi.
Kalau rindu mengaku saja sih, Ra. Enak aja. Kantin yuk, aku lapar. Tadi mama tidak sempat bikin sarapan. Papa juga berangkat pagi-pagi sekali. Ada meeting penting. Wah, kebetulan tadi aku juga tidak sarapan. Mamaku tidak bisa masak. Tadi Sally, nah, bukannya mau pandai sekali memasak, Sel. Aku dan Raib melangkah di lorong kosong. Iya, masalahnya blendernya rusak, korslet. Oh, yang tadi. Um, oh. Semoga pertanyaan ulangan biologi nanti mudah-mudah ya. Gampang-gampang gitu ya. Iya, kamu udah belajar? Udah bab 10 sampai 13 kan? Aku nggak, bukan lah, bab 14 sampai 16. Bab awal tidak ditanya lagi kan udah pas ulangan harian. Serius? Iya, bab 14 sampai 16. Ya ampun, berarti aku salah belajar dong. Kamu gimana sih sejak pulang dari Sagara seperti kehilangan fokus? Jelas-jelas Pak Gun bilang sepekan yang lalu. Ulangannya hanya sebab-bab akhir. Makanya kalau rindu bilang aja. Tidak lucu. Maaf, Ra. Tawon mendengung. Ra, kamu pernah bermimpi hal yang sama berkali-kali tidak? Maksud kamu gimana? Mimpi yang sama seperti mimpi pergi ke mall, tapi terjadi berkali-kali gitu, sampai sama persis. Nggak pernah sih, Sel. Bahkan aku malah lupa mimpiku apa aja gitu. Emangnya kenapa? Aku mengangkat bau pelan, hanya bertanya. Sejak tadi sebenarnya aku hendak menceritakan soal itu, tentang mimpiku, tapi sepertinya itu tidak terlalu. Oke, aku baca sampai sini aja. Kalau kalian mau baca lengkapnya, nanti linknya aku kasih. Dan menurut kalian, apa arti dari mimpi Sally itu? Langsung aja tulis di kolom komentar. So, segitu aja. Semoga bisa menghibur kita semua.